611 Siapa yang pengganti 3? Tatapan Leng Xicheng pun langsung berbinar. Punggung Gu Qingqing menghadap ke arahnya saat sedang berganti pakaian. Rok hitam, stoking hitam, sepatu hak tinggi hitam, bagian tubuh atasnya menggunakan kemeja putih. Karena kualitas kemejanya tidak bagus, jadi agak tipis, dan secara samar menunjukkan branya yang berwarna polos. Gu Qingqing tidak menyisir rambutnya terikat menjadi kuncir kuda. Begitu ia bergerak, rambutnya bergoyang ke kiri dan kanan. Jelas itu adalah tindakan yang sangat kuno, dan sekujur tubuhnya terlihat kampungan, tapi Leng Xicheng malah tidak bisa memalingkan kepalanya. Pria menyukai stoking hitam, dan juga menyukai wanita yang mengacingkan pakaian dengan rapi. Pakaian wanita karir tersebut menunjukkan kesan yang menawan dan polos, egois namun seolah menahan keinginan diri sendiri. Karena belum menarik stokingnya dengan benar, Gu Qingqing pun membungkuk dan memiringkan tubuhnya, stoking hitam membuat kakinya terlihat jenjang. Ia mengenakan rok ketat di tubuhnya, memperlihatkan pinggang ramping dan lekuk bokongnya. Terutama ketika Gu Qingqing memiringkan tubuh dan menarik stoking, tubuhnya juga memperlihatkan sebuah lekukan. Ada beberapa kancing kemeja yang tidak dikancingkan, begitu Gu Qingqing bergerak, lekukan di bagian atas juga bergerak dengan pelan sesuai dengan gerakannya. Leng Xicheng melihatnya hingga tenggorokannya sedikit kering. Yang paling fatal adalah, mengapa ada beberapa kancingnya yang tidak dikancingkan. Benar saja, Gu Qingqing menoleh, ia masih bekerja keras untuk mengancingkan kancing kemejanya, bukankah pakaian ini kekecilan? Sepertinya aku tidak bisa mengancingkannya. Gu Qingqing memiliki ukuran C-cup, ia biasanya sangat jarang pergi ke toko pakaian dalam biasa untuk membeli pakaian, tidak ada alasan lain, mungkin akan terlalu kecil, begitu juga dengan kemeja. Jika kemejanya terlalu kecil, mungkin ia tidak bisa memakainya, seperti sekarang. Tentu saja ia tidak bisa mengenakan pakaian ini untuk pergi keluar. Namun, di pandangan Leng Xicheng, penampilannya saat ini adalah pemandangan yang sangat indah. Leng Xicheng bekerja keras untuk mempertahankan penampilannya tanpa emosi di wajahnya, tetapi matanya sudah terbang ke tubuh Gu Qingqing dari awal. Ia mengulurkan tangannya dan menarik Gu Qingqing, membiarkan Gu Qingqing duduk di kakinya. Gu Qingqing terkejut dan berseru. Pakaiannya terlalu kecil. Leng Xicheng bertanya dengan suara tenang, seolah-olah tidak terpengaruh dengan hal tadi. Ia segera mengulurkan tangannya dan berpura-pura seperti sedang membantu Gu Qingqing mengancingkan pakaian. Ia meletakkan tangan besarnya di dada Gu Qingqing secara terus terang. Kamu membelikan baju ini untukku. Gu Qingqing merasa sedikit terkejut. Meskipun kualitas pakaiannya tidak begitu bagus, dan juga tidak pas tubuh, tapi setidaknya Leng Xicheng membelinya sendiri. Kamu tidak menyukainya. Tangan Leng Xicheng masih berpura-pura membantunya mengancingkan kemeja, suaranya juga terdengar biasa saja. Bukan seperti itu. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, bahkan jika Leng Xicheng tidak membelikannya pakaian yang pas, selama pria ini yang membelikan pakaian untuknya, Gu Qingqing juga merasa sangat bahagia. Gu Qingqing berhenti sejenak dan berkata, hari ini, kenapa kamu menyuruh Su Zijin berlutut padaku? Leng Xicheng tidak mengancingkan pakaiannya lagi, tangan besarnya perlahan-lahan turun dan memegang pinggang rampingnya. Pamannya yang menyuruhnya berlutut, bukan aku. Tetapi, bagaimana dengan 6 tahun lalu? Aku ingat, 6 tahun lalu, aku sepertinya tidak memberikan cangkir kopi itu padamu. Gu Qingqing selalu merasa sangat bingung, mengapa Leng Xicheng membantunya saat itu. Malam itu, ia sama sekali tidak berkontak dengan Leng Xicheng, jika ingin mengatakan kenal, juga tidak begitu kenal. Tetapi satu-satunya yang Gu Qingqing ingat adalah, saat semua orang berdiri di samping dan menertawakannya, mengejeknya, menghinanya, dan mencurigainya, hanya Leng Xicheng yang keluar dan bersaksi untuknya. Leng Xicheng menurunkan kepalanya sedikit, kemudian berkata dengan suara tenang, bagaimana aku bisa mengingat hal yang begitu lama? 612 Siapa yang pengganti 4? Gu Qingqing menoleh dan melihat Leng Xicheng, tapi, di depan Su Zijin tadi, bukannya kamu mengatakan. Leng Xicheng tidak melihatnya, suaranya juga sangat tenang, aku hanya ingat, kamu dituduh olehnya, dan dihukum untuk berlutut. Kamu yang keluar dan mengatakan Su Zijin menuduhku, bahkan menipu semua orang dengan mengatakan bahwa aku mengantarkan secangkir kopi padamu saat itu, jadi ada bukti bahwa aku tidak di tempat kejadian. Oh, mungkin karena menurutku kamu bukan orang yang seperti itu.
Leng Xicheng mengatakannya dengan suara tenang, mana mungkin ia berani mengatakan bahwa ia tahu bukan Gu Qingqing yang memecahkan vas porselen itu, karena ia terus bersembunyi di kejauhan dan melihatnya secara diam-diam. Pada hari itu, Leng Xicheng memang meminta kopi pada Gu Qingqing, tetapi saat itu Leng Xicheng selalu berada di halaman, dan melihat setiap pergerakan Gu Qingqing di aula dari kejauhan. Saat vas porselen itu pecah, Gu Qingqing masih sibuk di aula. Sebenarnya, tidak apa-apa jika benar Gu Qingqing yang memecahkan vas porselen itu. Memangnya seberapa mahal sebuah vas porselen? Leng Xicheng hanya tahu, ketika semua orang menghina dan menertawakan Gu Qingqing, dan melihat bagaimana ibu gadis itu memaksa anaknya sendiri untuk menundukkan kepala dan meminta maaf kepada pihak lain, melihat Gu Qingqing mengepalkan tangannya dengan tubuh yang sedikit gemetar, dan mata memerah serta menangis, hati Leng Xicheng merasa sangat tidak nyaman. Gu Qingqing menundukkan kepalanya sedikit dan melihat benang yang terlepas di ujung rok, setelah cukup lama ia baru berkata, terima kasih, terima kasih. Ucapan terima kasih yang pertama ditujukan pada Leng Xicheng karena sudah membuat Su Zijin mengakui kesalahannya di depan semua orang. Sementara yang satu lagi adalah untuk tindakan Leng Xicheng tahun itu. Mungkin, dalam hati Leng Xicheng saat itu, masalah tersebut hanyalah sebuah hal sepele, tetapi di dalam hati Gu Qingqing malah merupakan sebuah hal yang sulit dilupakan. Pada saat masih kecil, meskipun keluarganya miskin, meskipun ayahnya minum alkohol dan berjudi, meskipun gaji ibunya sedikit, meskipun kakaknya tidak bekerja dengan baik, tetapi keluarga mereka masih bisa bertahan hidup. Hingga ibunya pergi bekerja di keluarga Su, dan melihat kekayaan keluarga Su, juga mungkin karena gaji dari keluarga Su, membuat perubahan pada kehidupan mereka, tetapi ketidakpuasan mereka malah semakin bertambah. Ada sebuah pepatah mengatakan, tidak khawatir dengan kekurangan, tapi khawatir dengan ketidakadilan. Saat sedang miskin, kamu tidak akan merasa kehidupanmu itu sulit, tetapi ketika tiba-tiba menemukan keluarga kaya, orang lain menjalani kehidupan dengan makmur, dan kamu masih miskin, maka kesenjangan di dalam hati akan menjadi besar. Begitu juga dengan ibunya, tetapi jika ingin kaya, tentu saja membutuhkan lebih dari sekedar kerja keras, mungkin juga harus mengorbankan harga diri. Mungkin dalam hati ibunya, harga diri itu tidak penting, memangnya harga diri bisa dimakan. Tetapi bagi Gu Qingqing, ia tidak bisa mentolerir penghinaan. Ibunya menyuruhnya menundukkan kepala, itu tidak ada bedanya dengan menusukkan sebuah pisau di hatinya yang lemah. Gu Qingqing tiba-tiba berbalik dan memeluk leher Leng Xicheng, lalu menguburkan kepalanya ke dada Leng Xicheng. Leng Xicheng sedikit terkejut, kemudian berkata dengan sedikit tidak nyaman, Su Zijin terus ribut dan mencoreng reputasi serta martabat keluarga Leng. Keluarga Su memang keterlaluan. Apakah mereka mengira keluarga Leng tidak berani melawan balik? Gu Qingqing mengangguk, ia mengerti maksud Leng Xicheng. Karena ia adalah istri Leng Xicheng, jadi pria itu sekalian membantunya, dan bukan secara khusus membantunya. Ia mengatakan hal ini agar Gu Qingqing tidak salah paham, sekalian membuat Su Zipei marah. Jangan berpikir dirinya luar biasa, bahkan jika Leng Xicheng masih sedikit menyukainya, ia juga tidak akan kembali ke tempat sebelumnya. Tetapi, bahkan jika benar begitu, Gu Qingqing juga sangat bahagia. Aku tahu. Gu Qingqing mengangkat kepalanya dan tiba-tiba mencium dagunya. Ciumannya yang tiba-tiba itu membuat pikiran Leng Xicheng kacau, ia awalnya benar-benar ingin dekat dengannya, tetapi dicium oleh Gu Qingqing seperti ini, ia hampir tidak bisa menahan diri. Selanjutnya bab 613 siapa yang pengganti 5.